makan kan? Belum Kak. Oh belum, saya juga belum kebetulan. Gak apa harus tetap semangat ya Kak Esther. Karena kita mau apa? Memuji Tuhan. Mau memuji Tuhan. Sekali lagi. Harus lebih kenceng ya teman-teman, lebih semangat. Karena buat Tuhan. Siap Kak Esther dan teman-teman? Siap. 1, 2, 3. Shalom anak muda. Mantap, mantap. Oke. Gimana kabarnya hari ini? Yesus dahsyat. Yes. Kalau luar biasa boleh tepuk minimal 10 orang di sini. Minimal. Kanan ayo. kirinya. Ayo bangun dari Sambil tempat berdiri duduk, dong, berdiri. sambil bangku berdiri. Yang sebelah kanannya di Tepuk-tepukin. Bang Jason berdiri, Bang Jason. Kamu luar biasa hari ini. Ya, katakan kamu luar biasa hari luar ini. biasa hari ini. Kamu luar Kamu biasa luar hari ini. biasa, kamu luar biasa. Wuh. Kayaknya udah 1000 orang tepokannya ya. Udah kayak stadion bola nih Iya. Esther. Oke. Oke. Tapi biar kita makin ada chemistry-nya, kita mau icebreaker dulu teman-teman. Main. Kita mau Yeay. icebreaker dulu. Kita mau gerak-gerakin badan bentar gitu ya. Biar nanti pas kita muji Tuhan kita nggak kaku gitu. Oke? Yes. Sekarang bangkit berdiri. Ayo Mas Dimas diajak Bang Jason, Mas Dimas bangkit berdiri. Bang Mario diajak Bang Mario. Ya. Boleh ke belakang ya, boleh ke belakang. Ke belakang ya. Belakang kursi. Biar enggak kepentok-kepentok kursi gitu. Kursi. Ke belakang. Di belakang space-nya masih Yang ini juga ke belakang yang kursi. cewek-cewek 2 kubu ya Kak, cewek. Iya. Kubu Oh iya ini cewek, ya kubu cewek, cowok. kubu cowok. Ini mau ngapain ini Kak? Ini mau apa nih? Oke. Oke teman-teman. Jadi gimana Mas Arya? Gimana Kak Syeba? Oke. Jadi nanti aku dan kakak dan abang di depan bakal nyanyi ya, Jalan Serta Yesus. Terus nanti kita minta misalnya satu perahu 5 orang, harus ada 5 orang. Gak boleh 6 orang, gak boleh nyempil Mas Dimas, gak boleh ya, pelanggaran. Kalau misalnya aku minta satu perahu 2 orang, isinya 2 orang, oke? Nah nanti yang gak ada pasangannya ya kan menjadi bagian dari kami gitu ya. Ikut nyanyi ya Kak. Ikut joget di depan Kak. Betul. Betul, oke? Nah, sambil nyanyi lagu jalan, boleh sambil jalan-jalan dulu, jalan. Jalan di tempat. Ingat ya, kalau ada kata jalan, muter arah, oke? Ya, jalan dulu semuanya, jalan dulu. Jalan dulu. Serta Yesus, berbaur. Setiap hari jalan serta Yesus, lagi aja serta Yesus. Seberang. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. 3 orang, ayo. Satu perahu 3 orang. Satu perahu 3 orang. Ada yang gak dapet teman? Dah? Oke, semuanya aman. Lagi ya. Dah berpencar lagi. Sambil jalan di tempat. Mulai berbaur. Oke. Kita katakan jalan serta Yesus. Ayo jalan. Jalan serta Yesus Lagi. Jalan sertanya. setiap hari. Jalan. Jalan serta Yesus, serta Yesus. Jalan dalam suka. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan. Satu perahu 5 orang. Aduh gimana ini? Aduh. Serta Yesus selamanya. Gimana? Cek. Oke, masih aman ya, masih aman. Coba dilihat, ada lebih. Ini 6 orang ini. 6 orang nih. Ayo, Bang Geri ke depan, Bang Geri. Ya oke Bang Geri. Kita dapat 1 ya, lagi. Masih lagi. Katakan jalan
Jalan serta Yesus. Lagi. Jalan serta Yesus. Putar balik. Jalan sertanya setiap hari. Jalan. Jalan serta Yesus. Serta Yesus. Jalan dalam suka. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan. Jalan. Satu perahu 6 orang. Bang Odi. Enggak, Bang Geri. Nyoni. Ayo. Enam orang. Ada yang enggak 6 orang? 2, 3, 4, 5. Oke, siap. Oke. Berapa orang lagi Kak? Butuh berapa orang lagi? 2 kali ya? 3. Oh, 3. Orang lagi. Katakan lagi jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus. Putar. Jalan sertanya setiap hari. Jalan. Jalan Satu perahu 4 orang. Satu perahu 4 orang. Oke. Ini sampai berpelukan Bapak. Satu perahu 4 orang. Udah, jangan dipaksa nanti tenggelam. Satu perahu 4 orang Ayo. ya. Satu perahu 4 orang. Keluar. Oke. Ini berapa? 4. Siapa namanya? Yosua. Dimas dan Bang Ferdi. Ayo. Lagi. Ayo, sekarang berbaur gak boleh ceweknya. Gak boleh cewek-cewek, gak boleh cowok-cowok. Baur. Oke. Baur. Lagi ya. Kak Baby jangan di pojokan Kak Baby. Kita katakan lagi ya, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus. Jalan sertanya setiap hari. Jalan. Jalan serta Yesus. Lagi. Satu kapal 10 orang. 10 orang. Satu kapal. Wow, pecah kapalnya ini, pecah. 10 orang. Bang Odin boleh bantu hitung Bang Odin. Satu lagi. Udah, ini maju semua. Oke. Maju semua. Maju semuanya. Oke, boleh duduk teman-teman pemenang kita, boleh duduk. Nikita, Fani. Mbak Keke, Kak Feby, Feby, Kak Keke, Gaby, Gaby, Adita, Fani, Kanita. Nikita. Maju ke depan. Ayo. Sudah ditandai. Ayo maju. Ayo. Maju ke depan. Feby. Baby. Keke. Oke. Apa sih ini? Geseran. Oke teman-teman. Ya. Jadi orang-orang yang di depan ini adalah dancer terpilih Tuhan. Oke, coba boleh lihat mukanya ada Mas Dimas, Bang Geri, Bang Jason, Bang Ferdi juga, Bang Ferdi. Iya, Bang Ferdi ngumpet ya, Bang Ferdi. Eksklusif gitu ya. Ada Nikita, Stefani, Kak Feby, Kak Anita, Kak Gaby, dan Mbak Keke. Nah, Oke. tapi joget-jogetnya bukan sekarang, habis kita penyembahan. Oke teman-teman? Oke. Jadi Ingat ya, boleh, mukanya diingat boleh ya. diinget-inget mukanya ya, jangan sampai lolos mereka. Oke? Oke. Boleh duduk teman-teman? Ya, diinget mukanya, diinget. Oke. Ya. Tarik nafas dulu yang tadi teriak-teriakan. Tarik nafas, buang nafas. Kalau ada yang mau minum boleh, tapi nggak turun deh. Jangan turun ya. Oke teman-teman, gimana tadi gamesnya? Seru? Seru. banget kan? Ya. Oke, kita sekarang mau nikmati hadirat Tuhan. Saya ajak semuanya untuk hormati Tuhan. Kita bangkit berdiri teman-teman. Yes, Tuhan. Haleluya, Yesus Tuhan. Kami memujimu Yesus Tuhan.
hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti, kita katakan dari awal lagi teman-teman. Berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami
sampai Engkau datang Bapa. Dan biar roh Bapa senantiasa mengajar kepada kami Bapa. Berikan kami keberanian Bapa, berikan kami tuntunan Bapa. Mengajarkan tangan kami Bapa, nuntun kami ke arah mana kami akan pergi Bapa. Biar rohmu Bapa hadir dalam hidup kami Bapa, biar rohmu Bapa menggerakkan kami Bapa. Amin Tuhan. Biar hanya rohmu Bapa, bukan kami, bukan siapapun Bapa, tapi hanya rohmu Bapa yang menuntun kami Bapa. Biar kami layak Bapa saat ini berada di hadapan Bapa. Engkau membasuh kami, Engkau mau memulihkan kami Bapa. Engkau yang menerima kami Bapa hadir di dalam hadapan Bapa. Terima kasih Roh Kudus, kiranya Engkau hadir Pak, bekerja di antara kami. Buka hati kami yang keras Engkau lembutkan Bapa, agar siap Bapa, agar siap memberikan persembahan pujian Ya, bagi Tuhan. Bapa, sehingga pujian kami Yes Tuhan. menjadi korban bakaran yang harum di hadapan Bapa, Ya Tuhan. sehingga pujian kami Bapa layak diterima di hadapan Bapa. Sendengkanlah telingamu Bapa dan dengarlah pujian kami Bapa. Inilah persembahan kami di hadapan takhta-Mu Bapa. Inilah hidup kami Bapa. Dan kiranya kehendak-Mu terjadi dalam hidup kami. Kiranya kami menjadi alat untuk melaksanakan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih banyak Bapa. Ini domba-Mu Bapa. Bekerjalah Bapa. Penuhi kami dengan roh-Mu. Terpujilah Engkau Bapa. Di dalam nama Anak-Mu Tunggal Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, puji Tuhan. Yang percaya kita katakan amin. Amin. Yes. Oke teman-teman, ya kita di sini kita nggak usah jaim-jaim ya, nggak usah ngelihat kanan kiri ini diketahui atau enggak. Pokoknya kita ekspresikan, oke teman-teman, ekspresikan apa yang jadi pujian kita sama Tuhan, oke? Yuk teman-teman yang tadi dancer-dancer terpilih, boleh maju ke depan. Aku masih ingat mukanya, jadi tolong jangan berbohong. Ayo, Kita nggak Boleh akan lupa maju ke ya, depan, kita maju nggak ke akan depan. lupa. Yuk. maju ke depan, maju ke depan. Ada rekamannya, 5, mukanya sudah masuk rekaman ya. Maju ke depan, maju ke depan. Tolong yang tadi Kita di replay. nanti Ayo kita replay ya. ini cek VR. Ayo jangan. Oke, Kak Karisa, cewek-ceweknya Kak silakan. Feby, Feby, jangan kabur Kak Feby. Feby. Maju Feby. Ayo. Coba lagi. Ayo maju. Hey. Katakan lagi nih ya. Kita diutus untuk berdiri teguh dimanapun kita ditempatkan. Ikutin gerakannya, Bang Dimas. Sebagai laskar kerajaan
Sampai setiap musim baru, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dia Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Silakan nyanyikan lagu ini sekali lagi ya. Gue mau ikut di belakang. Anissa, siap. Dari mari kita semua ya Anissa. Umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya, berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat kemenangan. Bangkit ikuti kita. Nyatakan kemuliaan-Nya, Tuhan bangkit. Nyatakan kebenaran-Nya, sampai setiap musuh berlutut. Semua lidah mengaku, Yesus Kristus Dia Tuhan, Raja segala raja. Dialah bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya, Tuhan bangkit. katakan itu bersamanya, nyatakan kebenaran-Nya, sampai setiap lutut berlutut, semua lidah mengaku, Yesus Kristus Dia Tuhan, Raja segala raja. Siap ya? Jalan lagi. Kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Kan bangkit, nyatakan kebenaran-Nya, sampai setiap lutut berlutut, semua lidah mengaku, Yesus Kristus Dia Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, katakan udahlah Tuhan. Dialah Tuhan, dialah Raja. Yes, Tuhan. Haleluya, Yesus Tuhan. Dengan posisi kita menghormati Tuhan, teman-teman. Kita mau datang pada Tuhan. Haleluya. Inilah hidup kami, Yesus Tuhan. Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita
sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Amin Tuhan, kami deklarasikan lewat lagu ini Tuhan. Bagi-Mu Tuhan seluruh cita-cita kami Tuhan, masa depan kami Tuhan Yesus. Apapun yang Tuhan percayakan pada hidup setiap kami Tuhan. Apapun profesi, apapun visi yang Tuhan nyatakan pada setiap kami. Anak-anak muda-Mu di tempat ini Tuhan. Bagian kami mengerti Tuhan dan memahami bahwa hidup kami Tuhan, segala sesuatu yang kami miliki, kami mau persembahkan Tuhan. Hanya untuk Engkau Yesus, hanya untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Ya Rabbi, bukan yang lain Tuhan. Ajar kami enggak memikirkan diri kami sendiri Tuhan. Tapi kami mengerti Tuhan Yesus. Ada teman-teman kami, ada keluarga kami, ada orang, ada anak-anak muda di luar sana yang membutuhkan kami Tuhan, yang membutuhkan hidup kami, untuk kami menyampaikan apa yang menjadi kabar baik itu Tuhan. Injil keselamatan yang sudah kami terima Tuhan. Gak cukup berhenti sampai di kami Tuhan. Tapi ajar kami, taruhkan hati-Mu Yesus. Taruhkan hati-Mu Yesus. Taruhkan hati-Mu pada setiap kami di tempat ini Tuhan. Berbicara Tuhan. Berbicara kepada setiap kami lewat firman-Mu Tuhan. Ketika kami membaca firman. Ketika kami saat teduh Tuhan Yesus. Ya Bapa, Roh Kudus pimpin setiap kami Tuhan. Ajar kami terus Tuhan, lebih dalam, semakin haus, semakin rindu Tuhan. Kami mengenal Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau yang berbicara sore hari ini pada setiap kami. Pakai hamba-Mu ini Tuhan, untuk jadi perantara. Biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja secara luar biasa Tuhan. Setiap benih firman yang ditaburkan, itu tertanam di tanah yang subur. Dan kami gak izinkan satupun kuasa si jahat mengambil itu Yesus. Kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Roh Kudus-Mu Tuhan bebas bekerja di tempat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Oke. Oke. Shalom semuanya. Shalom semuanya. Amin ya. Apa kabarnya? Luar biasa ya. Boleh yang ikut jala kemarin? Jala 1 ya. Boleh lambaikan tangannya? Wih, puji Tuhan. Kita mau recap sedikit tentang apa yang kita sama-sama dapetin di jala kemarin. Ada yang masih ingat sesi 1 kita bahas tentang apa? Selamatan ya. Judulnya You Are Set Free. Asik. Mantap ya. Kita dibebaskan, diselamatkan. Jadi di sesi 1 Bang Ferdi sampaikan ya sama Karyana bahwa kita diselamatkan bukan karena usaha kita, bukan karena perbuatan baik kita, tapi karena kasih karunia Tuhan. Yohanes 3 ayat 16 ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh apa? Hidup yang kekal. Amin. Berarti di sini semua
Sudah yakin diselamatkan? Boleh lambaikan yang sudah yakin diselamatkan? Hidupnya pasti selamat. Amin. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Oke, karena kita orang-orang yang telah diselamatkan, ya. Kita orang-orang yang telah dibebaskan dari kuasa dosa. Kita yang tadinya tidak layak, dilayakkan sama Tuhan. Ya kan? Di sesi 2 kita belajar tentang apa? Di sesi 2 kita belajar tentang apa? Ayo, jangan kalian ya. Sesi 2 masa lupa sih? Sebelah sini, sesi 2. Tentang apa? Tentang orang tua, benar. Bahasa orang tua ada sih. Tentang tadi saya bilang yourself free siapa? Tim acaranya ya. Ya, judulnya atau temanya yourself free. Kita dibebaskan dari segala, kemarin dibagiin banyak ya, akar pahit. Sama siapa? Orang tua kita mungkin. Kita ada masa lalu, terus tidak diperlakukan dengan baik gitu ya. Atau sama teman-teman kita, sehingga muncul satu hal yang membuat kita tuh rasanya mikirin dia terus gitu ya. Bawaannya pas ngelihat orang itu, ya. Gitu ya. Dendamnya tuh yang udah sampai kita bahkan ngelihat mukanya aja males gitu. Sampai titik kayak gitu. Ada akar pahit, terus banyak hal, minder, terus kemarin kecanduan sosial media segala macam. Terus sulit bersosialisasi. Kemarin menarik banget yang disampaikan Bang Pande dan Bang Lukas ya. Kita tadi ya, ketika kita diselamatkan, status kita dari yang tidak layak menjadi layak ya kan. Terus kita diangkat jadi anak. Nah itu status identitas kita, DNA ilahi. Tapi satu sisi Tuhan juga punya tujuan ilahi dalam hidup kita. Nah ketika kita mau melakukan apa yang Tuhan ingin kerjakan dalam hidup kita gitu ya. Tuhan taruhkan sesuatu yang dahsyat. Tapi kalau misalnya masih ada akar pahit, masih ada dosa atau adiksi, ketergantungan kita terhadap sesuatu ya, itu akan membuat kita gak bisa berlari dengan kencang. Itu yang akan menghambat kita melihat sebenarnya Tuhan tuh punya sesuatu yang besar dalam hidup kita gitu. Tapi karena dosa gitu ya, ngerasa ya udahlah gue segini aja bang. Oh ya udahlah bang, gue ketika kita dipercayakan sesuatu kita ngerasa kita nggak layak, kita minder. Karena kita merasa belum ada yang beres gitu dari hidup kita. Kalau kita mau berlari dan mau melihat kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup kita harus bereskan semua tadi. Waktu itu saya ikut retret juga sebelum Jala 1, dibilang sebenarnya akar dari segala yang dibagiin tadi ada tiga hal. Yang pertama akar pahit tadi, yang kedua itu kenajisan, yang ketiga cintakan uang. Nah, akar pahit tadi itu bisa menghasilkan banyak hal ya yang terjadi gitu dalam hidup kita. Kita jadi orang yang mudah emosi, kita jadi orang yang mudah baperan, kita orang yang minder, kayak gitu. Kita jadi orang yang sulit untuk bersosialisasi. Terus, nah kenajisan juga. Mungkin ada beberapa hal gitu ya, punya pengalaman atau hal-hal yang gak enak. Atau dosa yang mengikat gitu ya. Nah ini juga harus diberesin. Karena itu adalah salah satu 3 akar yang akan membuat kita mengeluarkan atau menghasilkan buah-buah yang disebutin Bang Pande. Najisan itu. Kita sulit, apa ya, Tuhan sebenarnya ingin lakukan sesuatu dalam hidup kita tapi rasanya ada yang membuat kita tuh tertahan gitu. Kayak kemarin simulasinya pas Mario pengen lari dipeluk sama siapa? Gak ada orangnya sih dia. Sama Bang Kura ya, buset tuh bayangin aja tuh. Itu lebih ke
di alonin ya. sampai sampai Marionya nggak kelihatan lagi gitu sama ketutupan badannya Bang Andi. Itu harus dibereskan. Terus juga yang terakhir, cinta akan uang. Nah, itu membuat kita dibilang menyusahkan diri kita dengan berbagai-bagai hal yang mendukakan. Nah, 3 hal itu kita bereskan sama-sama di sesi 2. Di sini udah semua, amin, beres. Mengalami pemulihan dan pelepasan. Kalau misalnya masih ada yang perlu diproses lagi, boleh nanti mungkin ada sharing lagi. Dan pastikan teman-teman kalau udah ikut pemuridan, boleh disampaikan pembimbingnya untuk diceritakan, didoakan, ya sama-sama rindu. Nah, karena ketika kita mau melepaskan pengampunan, misalnya tadi akar pahit gitu ya, itu harus dari diri kita sendiri gitu yang melepaskan itu. Kita nggak bisa memaksa orang lain untuk cuman doain kita doang, tapi kita harus benar-benar melepaskan pengampunan itu. Biar itu nggak jadi racun yang lama-lama justru membuat kita semakin kesel gitu. Itu yang membuat kita nggak bisa bertumbuh pengenalan yang lebih dalam akan Tuhan. Itu harus dibereskan. Jadi pastikan juga kalau misalnya teman-teman yang belum pemuridan, boleh dikasih tahu mungkin ke saya, Bang Lukas, atau Bang Pande, Bang Ferdi. Mungkin yang perempuan ada Kak Dian, juga Kak Riana, Kak Rotua. Untuk sama-sama dimuridkan. Itu harus dibereskan. Supaya apa? Tadi ketika kita mau melangkah lebih maju lagi, tapi kalau masih ada dosa-dosa itu, Tuhan sulit membuat kita lebih lagi dalam Tuhan. Sesi ketiga, ayo, sesi ketiga, mana nih yang ikut? Baru 1 minggu loh ya. Apakah sudah terombang-ambing oleh masalah duniawi? Apa, Kesha? Lagi bisik-bisik nih. Ya, clue-nya adalah apa ya? Clue-nya adalah pribadi Tuhan. Nah, salah satu pribadi Tuhan. Susah ya? Terlalu susah juga. Baptisan apa tuh? Baptisan apa? Ya, baptisan Roh Kudus ya. Aduh, semoga Roh Kudusnya tetap tinggal ya dalam hati ya, walaupun lupa. Claim your new power gitu kan ya. Kekuatan yang baru ya, yang Tuhan sediakan, Tuhan janjikan. Untuk kita bagi yang haus dan lapar dan mau menerima kuasa Tuhan, mau dipimpin Tuhan lebih lagi, kita harus ngalamin namanya baptisan Roh Kudus. Supaya apa tadi? Supaya kita berani untuk menceritakan apa yang sudah kita dapatkan di sesi 1, kabar baik itu. Jadi gak cukup, gak berhenti di kita doang. Tapi Roh Kudus yang memampukan kita untuk kita bisa menceritakan, mengabarkan kabar baik itu kepada orang-orang di sekitar kita. Kita gak usah ngomongin jauh-jauh dulu ya, tapi kita rindu ya sampai suku-suku bangsa gitu ya, sampai ujung bumi. Tapi lingkaran pengaruh kita aja dulu, kita fokus gitu. Siapa nih yang belum mengenal Tuhan? Nah, itu jadi bagian gue untuk ceritakan kabar baik. Nah, Roh Kudus itu yang memampukan kita teman-teman. Roh Kudus yang memberikan kekuatan. Roh Kudus yang membuat kita berkata-kata. Kita bisa menyampaikan gitu. Mungkin sederhana yang kita sampaikan. Gue ngalamin Tuhan dan gue ngerasa dibebaskan. Mungkin sederhana, tapi ketika kalian dipenuhi dengan Roh Kudus, saya percaya ketika hal itu disampaikan, orang itu pun akan merasakan hal yang sama. Karena pada dasarnya semua orang ya, di sesi 1 punya kebutuhan akan jaminan keselamatannya setelah dia hidup, dia akan kemana. Sedangkan orang di luar sana masih bingung dan bimbang gitu ya. Karena didasarkan pada hal-hal yang usaha manusia gitu. Sedangkan kita ngerti gitu ya, balik lagi nih. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita, tapi karena kasih karunia Tuhan. Jadi saya suka
Dia mungkin bisa jadi teman-teman ingat juga ya. Teman saya gitu ya pernah bagiin. Jadi kekristenan dia bilang bukan bicara soal karena. Ya. Bukan supaya. Jadi gue berbuat baik supaya gue diselamatkan. Gue rajin ibadah supaya gue bisa masuk surga. Gue melakukan banyak hal yang menyenangkan hati Tuhan supaya gue diselamatkan. Atau yang lain gitu ya. Tapi kekristenan bicara tentang karena. Karena gue telah diselamatkan, makanya gue jadi orang yang taat gitu. Mau mendengar orang tua misalnya. Mau jadi apa? Teman-teman yang pelajar mungkin jadi siswa yang simple-simple mungkin. Misalnya disuruh piket, bukannya piket malah kabur duluan gitu kan. Nah banyak hal lah ya gitu ya. Terus apa lagi? Banyak. Intinya kita melakukan semuanya itu karena kita ngerti bahwa kita telah diselamatkan. Gitu ya. Jadi Roh Kudus penting sekali buat hidup kita supaya kita dimampukan dan diberikan kuasa untuk menyampaikan kabar baik itu. Gitu ya teman-teman. Jadi ayo sama-sama, walaupun mungkin masih bingung waktu di jala, minta sama Tuhan di saat teduh teman-teman. Kalau emang ya, teman-teman harus rindukan gitu ya, Tuhan gitu ya. Aku rindu untuk menyelamatkan keluargaku misalnya, masih ada yang belum kenal Tuhan. Tuhan, aku rindu sekali temanku duduk di sebelahku Tuhan mengenal Engkau. Taruhkan keberanian, Tuhan aku butuh Roh-Mu Yesus gitu. Saya percaya Tuhan pasti gak akan tahan-tahan. Karena dibilang kan, mata Tuhan tuh menjelajah gitu ya. Mencari orang yang bersungguh hati. Supaya dia melimpahkan kekuatannya. Jadi kalau benar-benar kita mempunyai kerinduan dan bersungguh hati gitu ya. Untuk melihat orang-orang di sekitar kita menerima lawatan Tuhan, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Minta penuhi Roh Kudus dalam hidup kita gitu ya, supaya kita dimampukan. Yang terakhir sesi 4. Ayo, sebelah sini deh ini. Ayo sesi 4. Gimana? Apa? Sesi 4 kayak udah ngantuk ya. Ya Dimas nih udah Ini Dimas lagi cosplay waktu sesi 4 ya, tidur. Ayo apa? Ingat? Sesi 4. Lupa ya. Ya, Jesus. Ya, Jesus calling you right now. Jadi Tuhan memanggil kita sekarang ya. Saat itu gitu. Kalau teman-teman yang belum datang saat itu, sekarang. Tuhan memanggil kita untuk apa? Mengutus kita. Ya, di Matius berapa? Kita baca ya. 28 ya. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Amin ya. Udah dapat? Yang udah dapat boleh bilang amin. Amin. Oke, kita baca bersama-sama. Tuhan ketiga. 1, 2, 3. Karena itu, pergilah jadikanlah sebuah bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Amin ya. Jadi kita diajak, kita diperintahkan gitu ya. Sama Tuhan dikasih amanat agung ya, namanya ini ya. Sering kita dengar amanat agung apa sih ya ini?
Pergi. Ya, Dimas, Mario, Jason, Gary, Jawa, Kayola, Bunga, Nikita, Rahel, Tere, Keisha, Lisa gitu ya. Pergi. Jangan pergi sekarang. Nah, saya nggak ngusir. Pergi, jadikanlah semua bangsa. Siapa? Murid siapa? Murid Tuhan ya. Murid Tuhan, amin. Murid Tuhan Yesus. Tadi ceritakan kabar baik yang udah teman-teman dapat, yang udah teman-teman terima, yang udah teman-teman rasakan. Simple aja gitu ya. Apa yang teman-teman rasakan saat pertama kali teman-teman menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itulah yang teman-teman sampaikan. Karena tadi ya, dengan bantuan Roh Kudus itu akan jadi sangat powerful. Teman-teman mungkin, aduh gue orangnya susah berkata-kata. Kata-kata hari ini ya gitu, enggak ya. Enggak kayak gitu ya. Makanya pinta sama Tuhan biar Roh Kudus yang memampukan kita ya. Untuk kita bisa menceritakan kabar baik itu, keselamatan. Gue udah diselamatin nih. Gue yang tadinya gak layak, dilayakan gitu ya. Gue tadinya yang hamba dosa, sekarang gue diangkat jadi anak Allah. Dan itu gue mau sampein sama lu, hidup lu berharga dan lu diselamatkan. Amin ya. Sekarang kita masuk. Jadi semoga apa yang kita sama-sama ini ya dapatkan di Jala 1 gitu ya. Kita dapatkan di pemuridan ini membuat kita terus mempunyai kerinduan gitu ya untuk melihat jiwa-jiwa tuh diselamatkan. Kita buka ya. Filipi 3 ayat 7 sampai 16. Panjang. Mungkin yang perempuan ayat yang ganjil Filipi 3 ayat 7 sampai 16. Ya. Wanita yang ganjil, pria yang genap. Oke. Berarti dimulai dari siapa dulu? Wanita ya. Oke. Aman ya, ganjil genap tahu ya. Filipi 3 ayat 7 sampai 16. Oke, udah ketemu? Amin. Oke, boleh teman-teman yang wanita? 1, 2, 3, ya. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Yang kuhendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Nah,
Judulnya tema ya Komgap kita kali ini sacrifice ya, sacrifice to save the generation ya, benar ya? Gak apa-apa Dim. Artinya kita apa ya, bayar harga lah. Ketika kita ingin menyelamatkan gitu ya generasi kita, ketika kita ingin melihat banyak anak-anak muda dimenangkan, pasti ada harga yang harus kita bayar untuk sebuah lawatan. Nah, sedikit cerita, Jala 1 ini gitu ya, bisa terlaksana gitu ya, pasti karena anugerah Tuhan. Tapi satu sisi gitu ya, kita sama-sama doain gitu ya, doain acara ini, kita sama-sama berpuasa. Supaya apa? Supaya tadi ya, kita rindukan benar-benar Tuhan yang berkarya gitu ya atas Jala 1. Sehingga teman-teman bukan cuma datang terus euforia, ketemu teman-teman, senang-senang 2 hari 1 malam gitu ya. Tapi pulang dari sini udah berlalu gitu aja, balik jadi yang lama lagi. Ketika saya waktu itu ikut retret gitu ya, saya ngelihat gimana orang yang abang kakaknya gitu yang bicara di depan itu. Nah itu yang membuat saya dibakar kembali gitu ya. Mereka adalah orang-orang yang umurnya udah gak muda lagi tuh. Mereka adalah orang-orang yang diselamatkan waktu mereka kuliah gitu ya. Dan mereka bahkan ada yang lebih tua daripada Pastor Gerhard dari Bangge, itu masih datang gitu ya. Mau bicara di depan anak-anak mahasiswa yang jumlahnya gak lebih banyak daripada Jala kita kemarin. Tapi karena mereka ngerti gitu ya, bahwa apa ya, 1 jiwa tuh sangat berharga di mata Tuhan gitu ya. 1 jiwa diselamatkan, kata firman Tuhan, seisi surga bergembira gitu. Jadi bisa ngerti betapa ada hati yang rindu gitu melihat anak-anak muda diselamatkan gitu ya. Dan itu hatinya siapa? Hatinya Tuhan. Kita buka, ya ada, saya catat. Itu saya juga pernah sampai ini ya. Di 1 Timotius 2. Timotius 2 ayat 3 sampai 4. Saya bacain aja, teman-teman. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah juru selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang apa? Diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Jadi Tuhan rindukan gitu ya, semua orang diselamatkan. Jadi yang ada di hatinya Tuhan yaitu jiwa-jiwa gitu. Kalau teman-teman ingat pas di sesi 4 kemarin dibagikan di video gitu ya, bagaimana Tuhan berusaha menyelamatkan jiwa-jiwa di laut gitu ya. Videonya seperti itulah gitu ya. Gambarannya gimana Tuhan merindukan semua orang diselamatkan. Jadi kita yang udah diselamatkan gitu ya, kita ngerti. Karena kita telah diselamatkan dan kita terima kuasa yang daripada Tuhan. Harusnya gitu ya, kita sebagai orang-orang yang telah diselamatkan itu mempunyai hati yang sama, kerinduan yang sama seperti apa yang Tuhan juga rindukan dalam hidupnya, dalam hidup kita gitu ya. Tapi bang, gue masih berproses, iya gitu ya, sama gitu. Dibilang, tadi Paulus juga bilang, tadi ya, kita harus melepaskan segala sesuatunya dan dia bilang,
Nah, 13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah memenangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri apa yang ada di hadapanku. Sambil kita melepaskan segala dosa yang membelenggu kita juga sambil berlari mengejar apa yang Tuhan sudah persiapkan buat hidup kita. Tuhan sudah perintahkan dalam hidup kita, yaitu tadi menjangkau jiwa-jiwa. Di sesi 2 kita berusaha untuk melepaskan segala hal-hal yang mengikat kita gitu ya. Itu kan berarti ada effort gitu ya. Itu kita berjuang, itu kita bayar harga atas apa yang Tuhan sudah nyatakan supaya kita bisa melihat Tuhan yang besar gitu dalam hidup kita. Kita bayar harga, kita melepaskan segala sesuatunya yang menurut kita enak mungkin di masa lalu gitu ya. Dibilang segala sesuatu telah kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus. Jadi itulah yang membuat kita gitu ya, itulah yang mendasari hidup kita, pengenalan akan Tuhan. Itu membuat kita terus rindu dan mau hidup di dalam jalur amanat agungnya Tuhan. Rindu untuk memberitakan keselamatan itu kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Jadi benar hidup kita masih proses gitu ya. Kita masih terus mengalami banyak hal yang terjadi dalam hidup kita. Tapi jangan sampai itu juga yang membuat kita nggak mengerjakan apa yang Tuhan sudah perintahkan dalam hidup kita. Tapi juga jangan berlari di tempat juga gitu ya, salah juga. Kita terus nyaman dengan dosa-dosa kita gitu ya. Kita terus nyaman dengan hal-hal yang membuat kita gak bisa melihat karya Tuhan yang luar biasa gitu. Tapi ayo gitu ya, sambil kita melepaskan tapi sambil berlari. Tuhan, aku rindu gitu ya. Jiwa-jiwa diselamatkan gitu ya. Aku rindu mahasiswa, aku rindu pelajar, aku rindu keluargaku Tuhan. Karena tadi ya Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan dan yang ada di hatinya Tuhan. Semua orang diselamatkan, berarti jiwa-jiwa gitu ya, orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Kalau kita masih berpikiran gitu ya, oh yaudah yang penting gue diselamatkan, cukup. Coba kita lihat apakah Tuhan menginginkan hal itu gitu ya. Seharusnya kita ngerti ya kalau kita adalah orang-orang yang sangat dicintai, kita pun akan melakukan hal-hal yang sesuai dengan apa yang Tuhan sudah berikan bagi hidup kita. Tuhan gak mati buat hidup kita ketika kita lagi baik-baik aja, tapi ketika kita berdosa Tuhan mati buat hidup kita. Dan hal yang sama gitu ya, ketika kita melihat teman-teman kita rindukan mereka untuk mengalami Tuhan. Gimana caranya? Tadi ya, mulai dari doakan. Simple aja. Tuhan, gitu ya misalnya siapa? Aku rindu teman di sebelahku gitu ya. Misalnya yang masih sekolah. Dia menerima kasih Tuhan. Dia boleh mendengar keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepadaku juga. Saya percaya pasti ada momen-momen yang Tuhan kasih gitu ya. Kalau kita peka dan emang benar-benar rindukan, itu akan terjadi gitu. Pertanyaannya, kita mau nggak gitu? Kita mau nggak bayar harga berdoa buat teman-teman kita, buat keluarga kita dipulihkan dan mengenal Tuhan Yesus? Sekarang pertanyaannya, kita udah diselamatkan dan harusnya orang-orang yang diselamatkan dan ngerti bahwa hidupnya dikasihi, sangat-sangat begitu dikasihi Tuhan, akan melakukan hal yang sama seperti Tuhan Yesus juga lakukan buat hidup kita. Jangan sampai kasih itu berhenti gitu ya di hidup kita. Dia bilang, jadi itu cerita di sesi terakhir juga. Jadi dia udah kerja posisinya, terus kan saya juga ada cerita, tapi
dia punya kerinduan apa? Jadi satu kampus, itu kampus, jadi isinya cewek-cewek semua, akuntansi gitu kalau nggak salah. Jadi kebetulan kantornya deket gitu sama kampus itu. Dan mau tahu apa? Jadi setiap jam makan siang ibu-ibu itu datang di sebuah pohon depan kampus itu, datang dan doain. Setiap hari, setiap siang gitu, setiap hari doain. Sampai mungkin ada orang lihat dibilang, aduh saya udah nggak tahu deh, dilihat orang udah kayak orang gila kali ya gitu, berdiri depan tuh. Tapi beberapa tahun dia nggak ngeliat tuh kampus itu dimenangkan. Tapi pas dia denger, akhirnya bisa masuk gitu ya, pelayanan mahasiswa ke sana dan banyak anak-anak mahasiswa dimenangkan dalam Tuhan. Mungkin gitu ya, mungkin bukan kita yang akan apa ya, menuai hasilnya, tapi ketika kita benar-benar sungguh-sungguh rindu gitu ya melihat orang-orang mengenal Tuhan dalam hidup mereka, saya percaya pada saatnya Tuhan akan melawat mereka gitu. Tapi sekali lagi, kalau emang kita masih memikirkan diri kita doang gitu ya sampai pada hari ini, coba lihat bagaimana Tuhan mengasihi hidup kita dengan sungguh-sungguh sangat. Dia gimana ya? Sekalipun kita ibaratnya kayak gak nganggap gitu ya, tapi Tuhan tetap mati buat kita gitu ya. Jadi ayo sama-sama gitu ya, ketika kita kembali ke kehidupan kita masing-masing, kita melihat bagaimana kalau hidup kita sangat dikasihi, kita pun harus belajar untuk memahami juga apa sih yang Tuhan juga inginkan dalam hidup kita gitu, untuk kita kerjakan, untuk kita lakukan. Gak yang banyak gitu ya, Tuhan gak minta banyak, tapi Tuhan minta supaya kita pergi dan jadikan sebuah bangsa murid Tuhan. Kita pergi ceritakan keselamatan yang sudah kita terima dari Tuhan, sehingga banyak anak-anak muda boleh mengenal Tuhan dalam hidup kita, dari hidup kita. Bukan karena hebat dan gagah kita, enggak. Bukan karena saya udah bisa dari dispan sini gitu bicara, enggak. Atau kita udah pelayanan segala macam, enggak. Tapi karena Roh Kudus yang Tuhan limpahkan dalam hidup kita. Karena ada kesungguhan hati itu. Kesungguhan hati kita rindu Tuhan. Aku rindu Tuhan. Generasi ini diselamatkan Tuhan. Jangan sampai generasi ini dibawa sama dunia Tuhan Yesus. Diambil, ditaklukkan Tuhan oleh pengajaran-pengajaran dunia. Oleh teknologi gitu, oleh apapun. Jadi ayo sama-sama kita renungkan, teman-teman, sore hari ini. Sudahkah kita ya benar-benar mengerti apa yang Tuhan inginkan kita lakukan dalam hidup kita? Kalau belum, minta sama Tuhan, Tuhan, aku rindu Tuhan. Tuhan nyatakan apa yang menjadi kerinduan hatinya Tuhan, itu juga yang menjadi kerinduanku Tuhan Yesus. Itu juga yang menjadi Tuhan, itu yang menjadi Tuhan, itu menjadi tujuan Tuhan, itu yang menjadi Tuhan, alasan aku ada sampai saat ini Tuhan Yesus. Apapun profesi yang kalian nanti akan kerjakan, posisi apapun kalian ditempatkan dimanapun, tapi hati untuk terus menginjili, membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan, itu akan tetap sama dalam hidup kalian. Kasih Tuhan. Biar itu jadi perenungan kita, dan ayo itu terus kita gumulkan dalam hidup kita. Jangan sampai kasih yang Tuhan udah kita terima
berhenti atau stop di kita, tapi kita nggak bagikan lagi kepada orang-orang di luar sana. Amin. Kita sikap berdoa, teman-teman. Kita boleh tenangkan hati kita. Kita boleh fokus sama Tuhan sore hari ini. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tuhan, taruhkan kerinduan hati-Mu Tuhan Yesus. Jiwa-jiwa Tuhan, orang-orang muda, keluarga kami, teman-teman kami Tuhan Yesus, diselamatkan. Ajar kami mau bayar harga Tuhan, mau berdoa, mau berpuasa Tuhan, untuk melihat sebuah lawatan-Mu terjadi. Kita nggak bisa teman-teman mengharapkan sebuah kebangunan rohani terjadi tanpa ada campur tangan Tuhan. Maka dari itu kita perlu minta sama Tuhan. Kita perlu doa keliling, kita perlu berdoa secara korporat, kita perlu berdoa, mendoakan agar terjadi satu kebangunan rohani di anak-anak muda. Satu lawatan yang besar terjadi di anak-anak muda. Lawatan terjadi buat teman sebangku kita. Lawatan terjadi buat keluarga kita. Kita perlu Tuhan. Dan harus ada orang-orang yang mau berdiri, membela generasinya untuk diselamatkan. Kalau kita lihat hari-hari ini teman-teman, banyak pengajaran-pengajaran. Oh, gue bebas mengekspresikan diri gue jadi apa ya adanya. Dengan orientasi seksual yang macam-macam. Dan Tuhan kan menerima semuanya. Banyak pengajaran-pengajaran. Oh, kalau Tuhan itu baik berarti ada keselamatan di luar Yesus. Begitu banyak pengajaran yang bisa membuat anak-anak muda hilang. Membuat anak-anak muda salah arah. Firman Tuhan katakan seperti domba yang berjalan menuju tempat pemancungan. Teman-teman, ayo sama-sama kita rindukan. Ayo sama-sama kita lihat kebaikan Tuhan atas hidup kita. Sehingga ketika kita mendengar seperti itu teman-teman, kita lihat keadaan hari-hari ini. Bahwa banyak anak-anak muda yang sudah bahkan mencari uang dengan cara yang tidak baik. Anak SMP, SMA menawarkan dirinya. Begitu banyak hal-hal yang kelihatannya, oh ya udah biasa itu mah. Apakah kita akan berdiam diri saja melihat hal-hal seperti itu? Mari sama-sama kita doakan, mari sama-sama kita rindukan agar generasi Z, generasi Alpha, generasi Beta terus Tuhan dijagai, mengalami pengenalan yang benar akan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, setiap kami yang ada di tempat ini, mulai dari kami Tuhan. Kami gak menjadi anak-anak muda yang memikirkan diri kami sendiri Tuhan Yesus. Kami gak jadi anak-anak muda yang dingin. Kami jadi anak-anak muda yang hanya memikirkan kami. Tapi kami ngerti kalau kami telah diselamatkan, kalau kami telah menerima Roh-Mu Tuhan, bagian kami adalah berdiri, membela setiap orang-orang yang ada di lingkaran pengaruh kami. Untuk mereka boleh mengenal Engkau Yesus di dalam setiap kehidupan mereka. Kami rindukan Tuhan,
Pakai setiap kami Tuhan. Pakai setiap kami Tuhan. Pakai setiap kami Tuhan. Lawat kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mulai dari doakan. Ketika Engkau punya waktu doa, sebut namanya. Tuhan, aku rindukan dia mengalami Engkau Yesus. Saya rindukan Tuhan, keluarga saya juga boleh mengenal Engkau. Sebutkan di doamu. Bela mereka di hadapan Tuhan. Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tak pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku. Lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Ini deklarasi kita di hadapan Tuhan. Tak pernah ku sesali, amin, mengiring Yesus sepanjang hidupku. Lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, amin, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat melayani. Boleh bangkit berdiri. Mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota. Sekali lagi katakan, melayani. Amin Yesus. Menjadi doa kami di hadapan-Mu Tuhan. Mau Tuhan Yesus seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Amin. Yesus. Amin Tuhan, kami mau mengiring
Engkau seumur hidup kami Tuhan Yesus. Kami mau Tuhan melayani Engkau. Kami mau membela generasi kami di hadapan Engkau Tuhan. Kami mau bayar harga buat setiap lawatan yang terjadi Tuhan. Kami mau berdoa, membela Tuhan teman-teman kami Tuhan. Kami mau membela keluarga kami Tuhan. Kami mau membela Tuhan bahkan orang-orang yang tidak kami kenal sekalipun. Ya Tuhan, kami rindukan lawatan-Mu terjadi Tuhan atas kota kami, atas bangsa kami Tuhan, atas sekolah kami Tuhan di mana kami ditempatkan sekarang, atas kampus kami Tuhan Yesus, atas tempat kerja kami Tuhan. Kami rindukan ada lawatan Tuhan, ada kuasa Tuhan, sehingga Tuhan kami dimampukan untuk menceritakan kabar baik itu Tuhan kepada orang-orang yang belum mengenal Engkau. Pakai hidup setiap kami anak-anak muda-Mu Tuhan sore hari ini. Kami mengerti Tuhan kalau hidup kami dikasihi. Bagian kami adalah untuk menceritakan kasih itu Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kami rindukan Tuhan. Banyak anak-anak muda Tuhan boleh mengalami Engkau, boleh mengalami lawatan Tuhan, mengenal Engkau Tuhan semenjak masa mudanya, memberikan hidupnya, memberikan hatinya sepenuhnya untuk Engkau Yesus. Pakai hidup setiap kami Tuhan di tempat ini. Ya Tuhan, hamba berdoa Tuhan Yesus, pakai Tuhan apapun latar belakang kami, siapapun kami saat ini, kami percaya Tuhan, ketika kami bersungguh hati Tuhan Yesus, Engkau melimpahkan kekuatan-Mu Tuhan. Yang gak bisa Kau buat jadi bisa Tuhan. Yang sulit berkata-kata Tuhan mampukan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang gak punya pengetahuan tentang apapun, Tuhan buat rindu untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Sehingga dia mau menyelidiki kebenaran-kebenaran Tuhan, membaca firman Tuhan, mengenal Engkau lewat doa-doa Tuhan pribadi Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, kami berdoa Tuhan Yesus, taruhkan hati-Mu, impartasikan Tuhan pada setiap kami di tempat ini Tuhan. Ya Tuhan, jangan ada yang terlewat. Biarlah hati-Mu itu juga yang menjadi hati kami Tuhan. Kerinduan-Mu Tuhan untuk menghendaki semua orang diselamatkan. Itu juga menjadi kerinduan kami Tuhan, orang-orang muda-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu terbatas Tuhan. Hamba percaya Roh Kudus-Mu bekerja pada setiap kami Tuhan. Pribadi lepas pribadi, pulang dari tempat ini Tuhan, berbicara lebih banyak buat hidup setiap kami Tuhan. Ketika kami kembali ke sekolah kami, ketika kami kembali ke kampus kami, ke tongkrongan kami, keluarga kami Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang memimpin setiap hidup kami. Roh Kudus-Mu yang memimpin setiap hidup kami Tuhan. Sehingga kami bukan dipimpin oleh kedaging kami, tapi kami dipimpin oleh Roh-Mu Yesus. Itu yang membuat kami bisa mengalami kemenangan demi kemenangan di dalam Engkau Tuhan. Itu yang membuat kami, memampukan kami untuk menceritakan kabar baik itu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat sore hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah Roh-Mu terus bekerja Tuhan. Mulai dari hari ini sekarang, akan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terus Tuhan berbicara pada setiap hati kami. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan. Yes. Oke, berduduk teman-teman. Oke, teman-teman. Kita sama-sama diberkati ya sama firman ya. Bilang Amin. kanan kirinya sekarang waktunya. Sekarang Sekarang waktunya. waktunya. Oke, tapi sebelum kita persembahan mungkin ada pengumuman dari abang kakak. Bang, oh Bang Epen. Oh Bang Epen. Silakan Bang Epen. Pengumuman. Oke, pengumuman coba ada nggak ini? Oke. Oke. Yud Sangkakalanya seperti biasa minggu depan akan kembali komsel masing-masing dan besok itu hari Minggu bayar gabungan ya. Jam 8 pagi ya Jam teman-teman. 8 pagi. Ya, jam 8 Oke. pagi ya. Saya juga berjuang itu sama kita. Jam 8 itu perjuangan. Curhat nih. Oke. Next apa? Nextnya?
Oh iya. Setelah ibadah gemuan, oke, doa murid. Setelah ibadah wajib bagi yang sudah dimuridkan, jangan lupa disempatkan waktunya. Oke, next apa lagi Bang? Oke, kembali untuk minggu depan ke komsel masing-masing. Saya Citayam CBD Neo Kodela mahasiswa luar kota. Oke. Next. Apa lagi? Oke, yang berulang tahun. Happy birthday dulu. Kita nyanyikan dulu buat yang ulang tahun ya. Ulang Kami ucapkan padamu. Mario, ayo maju. Bang Pasca, Karisa. kami Selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita. Tuhan yang pimpin langkahmu pada Mario, Selamat ulang tahun. pada Bang Pasca, Pada Bang Pasca, selamat ulang tahun. pada Kak Keke, selamat ulang tahun. Oke, Bang Pasca. Sini dong Bang. Bang Lukas. Kak Keke, mana Kak Keke? Yes, Oke. Sini dong Bang. Ini nggak mau ditiup dulu. Nanti. Sini dong Bang. Mana kekenya? Ya udah diwakilin aja diwakilin. Yuk tiup. Waduh, debus ya. Ini dari Banten kayaknya yang ulang tahun. Oke. Silakan teman-teman. Boleh dikasih tahu nggak yang keberapa? Kalau Bang Pasca Sweet 17 ya Bang. 17. Mario. Saya ke-17. Wah beneran Aduh, seumuran ternyata. Harapannya apa nih? Harapannya apa? Harapan di umur yang baru. Bisa, elemen. Bang kameranya di sana Bang. Oh iya, halo. Lambai Halo. rekor. Gimana lagi? CCTV kayaknya. Oke. Apaan nih? Menurut lo apa bro? Iya. Salah ya? Apa ya? Ya seperti doa-doa yang di grup lah ya. Apa itu? Ya pokoknya itulah. Apa tuh Bang? Itu udah tuh apa Ya tuh? pokoknya diberkati ya, diberkati dan diberkati dan memberkati. Apa Kak Esther? Tanya Kak Esther. Iya, sama kayak Bang. Sama kayak Bang Pasca pertanyaannya, harapannya di Sweet 17. Iya. Apa nih? Makin rajin berdoa gitu. Amin. Kita doakan ya teman-teman. Apalagi Mario. Rajin komsel, Amin. gereja. Terus ada lagi sama Semoga lancar dimuridkannya sama Bang Juan. Amin. Oh iya satu lagi silakan sini. Mbak WM. Ke depan Mbak, ke depan. Depan Mbak. Satu lagi ya guys. Iya. Ayo silakan
berapa Ibu? Berapa ya? 20 berapa gitu? 20 harapannya di umur 24 ini apa? Harapannya biar semakin apa? Amin. Apa lagi? Biar semakin luar biasa. Apa nih? Apa aja? Udah. Oh, udah. Cita-cita? Oke. Ini kayaknya Karyana udah gak sabar ngedoain Mbak Keke ini. Iya. Kita doain kali ya, Kak Esther. Oke. Siapa? Untuk yang Bang Lukas. Bang Lukas, silakan. laki-laki siapa? Bang Lukas. Oh iya. Enggak apa-apa Juan. Nanti ganti-gantian ya. Semuanya apa? Karyana doain Kak Keke. Oh Kak Dian. Kak Dian yang doain Kak Keke. Oke. Siapa dulu? Ayo Juan duluan Juan. Kita berdoa bersama-sama ya teman-teman untuk abang dan kakak kita. Baik, teman-teman kita bersatu dalam doa. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa untuk Mario. Tuhan, kami berterima kasih untuk Mario di umur yang bertambah ini. Engkau telah dengar yang dia ingini ya Bapa. Biar akhirnya dia bisa komitmen Tuhan dalam menjalaninya Tuhan. Dia terus mengejar isi hatimu ya Bapa. Dalam umur yang semakin bertambah, dia semakin menyatu dengan Kau. Apa yang ada di pikiran Kau itu yang ada di pikiran dia. Apa yang ada di hatimu itu yang ada di hati dia Tuhan. Biar dia terus menjadi berkat bagi keluarganya, bagi orang-orang di sekitarnya Tuhan. Dia menyelesaikan panggilan-Mu atas hidupnya ya Bapa. Kami perkatakan tidak ada rancangan-rancangan sejahat yang bisa terjadi atas hidup Mario, tapi hanya penuh berkat dan rancangan-rancangan daripada-Mu yang akan terjadi atas hidup Mario ini ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Teruslah berdaulat atas hidupnya. Gunakan hidupnya sebagai alat-Mu Tuhan untuk menjangkau banyak jiwa-jiwa sampai dia pergi ke ujung-ujung bumi membawa jiwa-jiwa bagi-Mu ya Bapa, dan baptis mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus Tuhan. Genapilah rancangan-Mu atas hidup Mario dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih banyak Bapa. Saat ini kami berdoa Bapa untuk Paskah Bapa. Engkau tahu Bapa, dia seperti apa Bapa, tahu tanggung jawabnya Bapa sebagai seorang anak laki-laki Bapa. Bahwa Engkau berkati pekerjaannya Bapa, usahanya Bapa. Engkau yang mencukupkan Bapa sehingga ia bisa mencukupkan juga keluarga Bapa. Engkau yang menguatkan ia Bapa sehingga apapun yang hadapi, tantangan apapun yang ia lewati Bapa, ia tidak pernah melepaskan pandangan daripada Bapa. Engkau yang menguatkannya Bapa, bahwa sekalipun Bapa tidak ada orang maupun Bapa yang menemaninya Bapa, Engkau yang menemaninya Bapa. Dan juga Bapa, kiranya Engkau yang menyediakan pasangan hidup sepadan bagi dia Bapa. Engkau yang membawa bagi dia Bapa pasangan yang sepadan dengan dia Bapa, yang bisa membantu dia Bapa dalam pelayanan Bapa, yang akan menguatkan ia juga Bapa sepanjang perjalanan hidupnya Bapa. Bapa, kiranya Bapa dalam pelayanan Bapa ia tidak pernah melupakan Engkau Bapa. Engkau yang membuat ia menjadi lebih luar biasa lagi Bapa, dengan tidak melupakan Engkau Bapa, bahwa Engkau yang bekerja melalui ia Bapa. Terpuji Engkau Bapa, jangan pernah Engkau meninggalkan ia Bapa, jangan pernah Engkau melupakan ia Bapa. Biar Roh Bapa tinggal dalam hidupnya selalu Bapa. Terima kasih banyak Bapa.
berbeda Tuhan dengan yang seusianya Bapa, karena dia memiliki panggilan ilahi. Dia kuat Tuhan, dia bangkit Tuhan, dan di ulang tahunnya ini dia mengenal Engkau lebih dalam lagi, dan dia mengalami yang terindah yang daripada Tuhan Yesus, terhindar dari segala yang jahat, yang tidak baik Tuhan, yang tidak kudus, yang tidak layak Bapa. Namun Engkau Tuhan membawa hidupnya seperti burung Raja Wali terbang tinggi Tuhan, dan dia boleh bersaksi Tuhan kepada banyak orang. Di hari ulang tahunnya ini dia boleh ceritakan Tuhan kebaikan Tuhan lebih banyak lagi, lebih dalam lagi Tuhan, lebih luas lagi, dan dia boleh mengalami keberkatan Tuhan yang berlimpah-limpah dan menjadi berkat bagi orang lain di luar sana. Juga di antara kami Tuhan, dia boleh terus berlari-lari Tuhan tanpa terhalangi untuk panggilan-Mu, untuk melayani-Mu, untuk mengambil semua kehendak Engkau dan rencana Engkau ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus sama-sama kita katakan Happy birthday. Yeay. Yeay. Oke, ada lagi pengumumannya? Pengumumannya udah? Oke. Masih ada lagi Bang Epen? Udah gak ada. Oh. Siapa yang udah baca firman hari ini? Pokoknya jangan lupa untuk baca firman setiap hari ya. Dan di-share ya Dan Kak di-share, Esther. betul sekali. Oke, ada lagi? Oke. Oke. Kita mau beri yang terbaik buat Tuhan, teman-teman. Kita mau katakan sekarang waktunya. Oh ya, berdoa dulu ya. Kan lupa terus nih. Kita mau bersatu dalam doa untuk persembahan. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus untuk kami pada hari ini Tuhan Yesus. Biar setiap firman yang kami dengar itu tertanam Tuhan, berbuah Tuhan, dan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, sekarang kami mau memberi yang terbaik Tuhan untuk Engkau Tuhan Yesus. Semua untuk kemuliaan nama Engkau Tuhan Yesus. Biar Tuhan pakai Tuhan apa menjadi persembahan kami untuk memperluas kerajaan-Mu Tuhan Yesus di gereja kami Tuhan Yesus, di setiap komsel-komsel kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Kita katakan sekarang waktunya.
ya Allah, firman itu jatuh Tuhan. Firman itu kami terima Tuhan. Berakar, bertumbuh Tuhan. Bahkan berbuah dalam hidup kami ya Allah. Dan kami mau lihat ketika kami keluar Tuhan dari tempat ini Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang beda Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang bukan lagi budak dosa Tuhan. Yang bukan lagi hamba dosa Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan, status kami adalah anak Allah. Dan kami mau tunjukkan kepada dunia Tuhan, bahwa kami beda Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat Bang Oding Tuhan yang sudah sampaikan kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa ya Allah, Engkau terus pakai dia Tuhan. Dalam pekerjaannya Tuhan, dia menjadi terang Tuhan. Orang-orang melihat Tuhan dari hidupnya Allah. Berkati keluarganya Tuhan. Keluarganya boleh kenal Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat hari ini, sebentar kami akan pulang Tuhan. Kami berdoa ya Allah, penyertaan Tuhan, penjagaan Tuhan sempurna atas hidup kami. Sama seperti Engkau menyertai kami di tempat ini Tuhan. Hal yang sama Tuhan, Engkau menyertai kami sampai ke rumah kami masing-masing Tuhan. Kami membawa sukacita Engkau kepada keluarga kami, ke rumah kami masing-masing ya Allah. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.